Library of Heaven's Path, Chapter 48, apa-apaan mainan ini? Huang Yu merasakan penglihatannya berbayang, kemudian dia menjadi pusing dan hampir pingsan di tempat. Bahkan tidak tahu siapa Zenan Wang. Bung, apakah kamu benar-benar dari kerajaan Tiangshuan? Apakah kamu yakin tidak muncul dari beberapa pelosok terpencil? Pada saat ini, dia mulai menyesal membawa orang ini kemari. Mengingat betapa bodohnya orang ini, sepertinya orang ini akan mengatakan sesuatu yang salah dan menariknya ke dalam sebuah masalah bersama dengannya. Sebenarnya, Zhang Xuan benar-benar tidak bersandiwara. Dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Dirinya yang sebelumnya adalah guru terburuk di akademi. Selama ini, dia sibuk dengan bagaimana dia bisa menghentikan dirinya agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Dengan demikian, dia tidak pernah mencoba untuk melihat ke dalam urusan internal kerajaan dan juga mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Sebelumnya dia bahkan tidak tahu apa itu bagian, divisi dan biro. Jadi bagaimana mungkin dia tahu siapa Zenan Wang? Krei, tepat ketika Huang Yu hendak menjelaskan pencapaian perang yang luar biasa dari Zenan Wang, pintu di depan mereka berderit dan terbuka. Orang yang terlihat seperti kepala pelayan muncul di depan pandangan mereka, menyambut mereka. Paman Cheng, aku sudah siap sekarang. Aku berharap dapat menerima bimbingan Tuan Besar Lu Chen lagi. Kepada kepala pelayan yang dipanggil Paman Cheng tersebut, Gongsi berbaju putih Bai Sun berbicara dengan hormat. Keangkuhan yang dia miliki beberapa saat lalu tidak ada dalam suaranya. Jadi ini Bai Gongsi dan Huang Gunyang. 1. Tolong ikuti aku untuk menunggu di ruang tunggu. Setelah melihat 3 orang berdiri di pintu masuk, kepala pelayan membungkuk dan mengantarkan mereka masuk. 1. Gunyang berarti Nona. Memanggil wanita secara formal, mereka bertiga mengikuti di belakang kepala pelayan tersebut dan masuk ke dalam kediaman Tuan Besar Lu Chen. Zhang Xuan menatap sekitarnya. Kediaman ini mungkin tidak mewah dalam peremajaan, lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan bagian-bagian tertentu dari akademi, tetapi hal itu membawa suasana yang sama sekali berbeda. Setiap keheningan dan setiap pergerakan di halaman terasa seperti lukisan tinta yang tenang, yang memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Lukisan tinta alami yang luar biasa. Zhang Xuan tidak bisa menahan dirinya untuk memuji. Oh, Gongsi tampaknya memiliki bakat terhadap lukisan. Mendengar pujian Zhang Xuan, kepala pelayan itu berbalik dan bertanya. Itu hanya komentar biasa. Dia tidak menyangka bahwa komentar biasa yang dia ucapkan akan menarik perhatian kepala pelayan. Zhang Xuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pustakawan, dan pekerjaannya sangat terkait dengan keaksaraan. Meskipun dia telah melihat banyak lukisan yang berbeda saat itu, dia tidak pernah mengangkat kuas, apalagi melukis. Laoye, kami menggunakan hatinya sebagai kuas dan halamannya sebagai kertas untuk mengubah seluruh tempat tinggal menjadi sebuah lukisan. Kamu tidak salah dalam kata-katamu. Si pelayan menganggukkan kepalanya dan terus bergerak maju. Laoye adalah Tuan Besar segera. Mereka tiba di ruang tunggu. Ruang tunggu di sana tidak terlalu besar, tetapi kaya akan lukisan, memberikan ruangan tersebut semacam keanggunan klasik. Hal itu memiliki efek yang menenangkan bagi siapapun yang melangkah ke dalam ruangan tersebut. Ruangan itu tidak seperti di tempat lain yang Zhang Xuan tahu, di mana pilar batu pengukur kekuatan dapat ditemukan di mana-mana, yang membuat seseorang merasa seolah-olah mereka akan dibuang jika mereka menunjukkan kekuatan yang tidak cukup. Aku akan melapor ke Laoye. Setelah mengatur kursi untuk mereka bertiga, kepala pelayan itu berbalik untuk pergi. Kamu tahu 1 atau 2 hal tentang lukisan? Saat pelayan itu pergi, Huang Yu menoleh dengan penasaran. Sepertinya dia mendengar percakapan barusan. Kalau dipikir-pikir, dia tidak tahu satu hal pun tentang pemuda yang dia bawa sendiri ini. Aku hanya merasa bahwa penyusunan segala sesuatu di halaman itu mengingatkanku pada sebuah lukisan, jawab Zhang Xuan. Xiao Yu, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini hanya bersandiwara untuk menarik perhatianmu. Tatapan Bai Sun begitu kuat sehingga api mungkin muncul dari tatapannya. Apa yang kamu tahu? Temanku ini sangat berpengetahuan dan berbakat. Apakah kamu berpikir bahwa semua orang suka berlagak kuat seperti yang kamu lakukan? Mendengar Bai Sun menghina teman yang dibawanya, Huang Yu tidak senang. Berpengetahuan luas, laki-laki ini. Xiao Yu, kamu harus hati-hati.
Aku rasa anak ini hanyalah seorang playboy yang tidak berguna. Meskipun masih muda, dia terampil dalam seni menipu untuk memenangkan hati gadis-gadis. Dia benar-benar tidak punya rasa malu. Petik 2. Gur-gur, mendengar wanita itu memuji Zhang Xuan, Bai Sun merasakan kemarahan dalam dirinya yang semakin mendidih dan dia menggertakkan giginya dengan marah. Temanku ini terampil dalam bermain siter, 3 catur, sastra, dan melukis. Tidak ada hal yang dia tidak mampu lakukan, tidak ada keahlian yang tidak dia miliki. Bukan hanya luar biasa di generasi muda. Bahkan tidak banyak generasi yang lebih tua yang bisa menandinginya. Sebaliknya, lihat dirimu sendiri. Kamu tidak terampil dalam hal apapun. Dan pikiranmu hanya dipenuhi dengan perkelahian dan pembunuhan sepanjang hari. Kamu adalah orang yang tidak berguna. 3. Siter adalah alat musik petik yang berdawai, bersenar. Bentuknya menyerupai cerempung atau kecapi Sunda. Huang Yu tidak mundur. Terampil dalam bermain siter, catur, sastra dan melukis. Yang kamu maksud laki-laki ini? Dia tidak terlihat jauh lebih tua dari aku. Bahkan jika dia mulai belajar dari rahim, berapa banyak yang bisa dia pelajari? Kamu mungkin hanya ditipu olehnya. Bai Sun melotot marah pada Zhang Xuan. Hanya karena dirinya masih muda berarti dia tidak terampil? Bagaimana jika dia berbakat? Jangan meragukan orang lain hanya karena kamu tidak berbakat. Huang Yu menjawab. Petik 2. Mendengar argumen mereka, Zhang Xuan yang tidak bersalah, yang sedang menjadi bahan perdebatan, mengerutkan keningnya. Jika kalian ingin berdebat, berdebat saja di antara kalian berdua. Mengapa kalian berdua harus membawa-bawa aku? Apakah aku menyinggung salah satu dari kalian? Siter, catur, sastra, dan melukis, katamu? Aku tidak pernah menyentuh salah satu dari 4 hal itu di sepanjang hidupku jika aku berbakat. Bagaimana aku bisa menjadi guru pertama dalam sejarah yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru di Akademi Hongtian, tepat ketika Bai Sun hendak melakukan serangan balasan dengan kata-katanya sendiri. Langkah kaki terdengar dari luar dan sesosok figur berjalan masuk. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut seputih salju. Dia memancarkan aura yang unik, yang memberinya fitrah agung. Kepala pelayan tadi mengikuti di belakang sosok lelaki tua itu. Mantan guru pembimbing Kaisar Shenzui, Lu Chen. Beri hormat kepada Tuan. Setelah melihat Tuan Besar Lu Chen, Bai Sun dan Huang Yu tidak berani bertengkar lagi dan membungkuk secara bersamaan. Aku mendengar bahwa ada seseorang yang mengatakan penyusunan halamanku seperti lukisan tinta. Sangat jarang menemukan anak muda yang begitu beradab saat ini. Mengabaikan kedua anak yang memberi hormat kepadanya. Saat pria tua itu berjalan masuk, matanya terpaku pada Zhang Xuan. Sudah jelas bahwa kepala pelayan telah memberitahu dia tentang kata-kata Zhang Xuan sebelumnya. Tuan, orang ini hanya membualkan omong kosong, tidak perlu repot-repot dengannya. Aku sudah memperbaiki diriku sebelumnya, jadi Tuan, kamu boleh langsung mengujiku. Setelah melihat perhatian sang tuan terpaku pada anak itu, Bai Sun merasa tidak senang dan buru-buru berkata, apakah aku mengizinkanmu berbicara? Tuan Lu Chen mengerutkan keningnya. Aku. Wajah Bai Sun berubah sepenuhnya menjadi merah, tetapi dia tidak berani membalasnya. Dia mungkin memiliki kedudukan tinggi, dan ayahnya juga tangguh. Namun, dengan guru pembimbing seorang kaisar, dirinya masih sangat jauh untuk dibandingkan. Setelah menegur Bai Sun, perhatian Tuan Lu Chen kembali ke Zhang Xuan. Karena kamu memiliki pengetahuan dalam melukis, kebetulan aku punya pekerjaan di sini untuk kamu nilai yang akan bermanfaat bagiku. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Si kepala pelayan bergegas maju dan membuka gulungan lukisan di atas meja. Itu adalah lukisan tinta yang sederhana dan elegan. Saat lukisan itu dibentangkan, aura menyegarkan menyerang siapapun yang melihatnya. Di desa yang damai, anak-anak bermain dan asap muncul dari cerobong asap. Jika seseorang berkonsentrasi, sepertinya seseorang yang melihatnya dapat mendengar suara jangkrik dan melihat tarian dari daun-daun pohon dalam lukisan itu. Itu adalah lukisan pemandangan. Ini, Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu satu hal pun tentang melukis. Yang bisa dia katakan tentang lukisan ini adalah bahwa itu tidak buruk. Memintanya untuk menilai, apa yang harus dia nilai tentang lukisan itu? Kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Ini adalah tes oleh Tuan,
dia suka menguji orang lain. Bagaimanapun, ketika aku pertama kali datang ke sini, aku diuji olehnya juga. Jika kamu berhasil berbicara dengan baik, kamu akan dapat meminjam buku sebanyak yang kamu suka. Tetapi jika kamu mengacaukan tes ini, kamu akan dipulangkan dengan segera. Saat dirinya sedang ragu-ragu, suara gelisah Huang Yu terdengar di sampingnya. Tes, Zhang Xuan tersenyum pahit. Kalau saja dia tahu bahwa Tuan Lu Chen memiliki minat seperti itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa ketika dia masuk ke halaman. Apakah ini dianggap sebagai mencari masalah? Namun, berdasarkan kata-kata Huang Yu, sepertinya Tuan Lu Chen akan mengujinya bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ini adalah kebiasaan yang Tuan Lu Chen kembangkan. Dia mungkin tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia mau. Untuk menilai lukisan itu, apa yang seharusnya dia nilai? Dia bahkan tidak belajar dalam aspek itu, masalah apa yang bisa dia lihat dari situ? Komentar macam apa yang harus dia buat? Lagi pula, Lu Chen adalah guru dari seorang kaisar, seorang ahli melukis. Jika Zhang Xuan mengoceh omong kosong, dia mungkin akan diusir dengan tongkat bahkan sebelum dia selesai berbicara. Kenapa? Apakah ada masalah? Setelah melihat ekspresinya, Tuan Lu Chen bertanya. Tidak ada apa-apa. Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Saat dia sedang bingung tentang bagaimana dia harus mengatur kalimatnya untuk muncul dengan kata-kata yang membuat Tuan Lu Chen tidak dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Karena perpustakaan jalur surga mampu mengidentifikasi sebuah benda, maka apakah mungkin bagi perpustakaan tersebut untuk memberitahu Zhang Xuan kekurangan dalam sebuah lukisan? Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan menyentuh lukisan itu dengan berhati-hati. Dar, sebuah suara bergema di kepalanya dan sebuah buku muncul di benaknya. Zhang Xuan sangat gembira. Setelah membaca isinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Lu Chen dengan mata yang cerah. Sambil tersenyum samar, dia bertanya, "Tuan benar-benar ingin aku menilai lukisan ini?" Tuan Lu Chen tidak menanggapi, menunjukkan persetujuannya yang sunyi. "Aku memiliki 8 kata untuk evaluasi lukisan ini," kata Zhang Xuan. "Aku mau mendengarkannya." Tuan Lu Chen memandang Zhang Xuan. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Matanya memindai lukisan itu sekali lagi dan dia menggelengkan kepalanya. Ke-8 kata itu adalah, "Sungguh tidak masuk akal, apa-apaan mainan ini?" "Gongsi, tolong jaga kata-katamu." Awalnya, dia ingin tahu tentang evaluasi yang bisa diberikan oleh Zhang Xuan. Setelah mendengar kata-kata tersebut, kepala pelayan hampir pingsan di tempat. Bingung, dia mencoba menghentikannya buru-buru. Ini adalah sebuah lukisan yang digambar oleh Tuan. Chapter 49, bagaimana bisa dia melakukannya? Sebuah lukisan yang digambar oleh Tuan. Di sisi samping, Huang Yu merasa dirinya akan menjadi gila. Dia hampir kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke lantai. Di masa lalu, Tuan Lu Chen mengeluarkan lukisan untuk mereka nilai, juga untuk menguji mereka. Namun, dia tidak pernah mengeluarkan karyanya sendiri. Kali ini, mengapa dia? Jika temannya itu memuji pekerjaan yang dibuat oleh sang tuan, mungkin tuan itu akan senang dengan evaluasinya dan membiarkannya lolos. Namun apa yang kamu katakan, sungguh tidak masuk akal, apa-apaan mainan ini? Apakah ini sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh seorang manusia? Untuk mengevaluasi gambar Tuan Lu Chen sebagai sungguh tidak masuk akal. Apa-apaan mainan ini? Huang Yu merasa ingin muntah darah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menempatkanku dalam posisi yang sulit? Ini apa yang sedang terjadi? Jika dia tahu bahwa Zhang Xuan memutuskan untuk mengatakan hal tersebut sebagai seorang guru, Zhang Xuan seharusnya tidak menempatkannya dalam situasi yang canggung, lebih banyak darah mungkin akan keluar dari mulutnya. Apakah ini yang dia sebut dengan tidak menempatkanku dalam situasi yang canggung? Kamu dengan jelas menjatuhkanku ke tebing. Dia menyesali tindakannya membawa orang ini ke sini. Tuan Lu Chen menyukai anak-anak yang belajar dengan kerendahan hati. Dia tidak pernah mendiskriminasikan orang, dan dia senang ketika orang-orang datang untuk belajar darinya. Orang ini kelihatannya sangat terpelajar dari luarnya, juga seseorang yang tahu batasan dirinya. Jadi dia berpikir bahwa orang ini adalah tipe orang yang belajar dengan kerendahan hati. Dengan demikian, dia membawanya, sehingga dia bisa membuat tuannya senang.
Jika semuanya berjalan lancar, dia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencapai tujuannya juga. Namun, dia tidak akan pernah menduga bahwa orang ini sangat tidak bisa diandalkan. Huang Yu merasa isi perutnya membusuk karena penyesalan. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti akan menolak orang itu langsung di tempat sebelumnya. Mengapa dia membimbing orang itu ke sini hanya untuk membawa masalah pada dirinya sendiri? Sementara dia hampir gila. Bai Sun hampir tertawa. Benar sekali, yang menakutkan bukanlah lawan yang seperti dewa, tapi rekan satu tim yang seperti babi. Orang ini benar-benar berani menggambarkan karya Tuan Lu Chen sebagai apa-apaan mainan ini. Tak perlu berpikir, orang tersebut pasti telah benar-benar menyinggung tuannya dengan kata-katanya. Bahkan jika dia tidak bergerak, Tuan mungkin akan memberi pelajaran kepada anak bodoh ini. Apakah ini pengetahuan dan bakat yang kamu bicarakan? Terampil dalam siter, catur, sastra, dan melukis? Sambil tertawa kecil, dia menatap Huang Yu dengan menggoda. Huang Yu baru saja memuji Zhang Xuan beberapa saat yang lalu, namun setelah itu, Zhang Xuan justru mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu pernah melihat orang yang berpengetahuan dan berbakat bertindak seperti ini? Diam. Berbeda dengan kecemasan kepala pelayan Paman Cheng, penyesalan Huang Yu dan kegembiraan Bai Sun. Tuan Lu Chen tidak marah karena kata-kata Zhang Xuan. Dia menginterupsi keributan yang terjadi dan tampak acuh tak acuh. Adik kecil ini, mengapa kamu melakukan evaluasi semacam itu? Apakah ada masalah dengan gambarku? Aku tidak tahu bahwa ini adalah karya Tuan. Aku meminta pengampunanmu untuk kelancanganku. Zhang Xuan berpura-pura terkejut dan buru-buru membungkuk meminta maaf. Buku yang dirangkum oleh perpustakaan Jalur Surga memungkinkannya untuk melihat ke dalam kekurangan lukisan itu, dan nama seniman yang membuat lukisan tersebut juga tercantum di dalamnya. Tentu saja, Zhang Xuan tahu bahwa lukisan di depannya adalah karya Lu Chen, hanya saja dia dengan sengaja berpura-pura tidak tahu. Jangan khawatir tentang itu, ini hanya sebuah lukisan. Aku hanya meminta kamu untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari lukisan ini, dan bukan pelukisnya. Tuan Lu Chen memberi isyarat. Dengan kata-katamu tersebut, aku menjadi kembali yakin. Zhang Xuan tersenyum. Menghadap ke lukisan itu lagi, dia mengelusnya dan berkata, jika kita hanya berbicara tentang lukisan ini. Bahkan jika ini digambar oleh Tuan, aku tetap saja hanya bisa menggunakan 8 kata untuk mengevaluasinya. Sungguh tidak masuk akal. Apa-apaan mainan ini? Huang Yu dan kepala pelayan tampak tenang di permukaan, tetapi panik di dalam. Untuk mengatakan kata-kata seperti itu setelah mengetahui bahwa ini adalah karya tuannya. Nak, apa kamu gila? Bagaimanapun juga, Zhang Xuan berhenti sejenak. Namun apa? Lukisan ini benar-benar biasa saja. Setiap seniman di pinggir jalan akan dapat menggambarnya. Sudah terlalu berlebihan dengan menyebutnya mainan. Namun, jika seseorang bisa melihat melampaui permukaannya, maka lukisan ini tentunya ciptaan yang menakjubkan yang akan membuat siapapun yang melihatnya tak percaya, kata Zhang Xuan. Melihat di luar permukaan, bagaimana seharusnya kita melihat? Tuan Lu Chen tersenyum lembut. Sederhana. Zhang Xuan memandang kepala pelayan Paman Cheng. Boleh aku merepotkanmu untuk membawakanku satu bilah belati? Baiklah. Setelah melihat Tuan Lu Chen dan menyadari tidak ada tanda-tanda ketidaksetujuan, Paman Cheng berbalik dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat yang singkat, dia kembali dengan satu bilah belati dan menyerahkannya ke Zhang Xuan. Kalau begitu, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Meraih belati tersebut, Zhang Xuan berjalan ke lukisan itu dan menusuk belati itu ke lukisan tersebut. Apa yang kamu lakukan? Melihat tindakannya, Bai Sun melangkah maju. Itu adalah karya Tuan Lu Chen. Setiap lukisannya sangat berharga, bahkan ada yang menyebut lukisan-lukisan itu sebagai harta karun yang tak ternilai. Apakah kamu yakin kamu bisa memberi kompensasi jika kamu merusaknya? Huang Yu juga melihat tindakan Zhang Xuan dalam kebingungan. Mengapa kamu membutuhkan belati untuk menilai sebuah lukisan? Mengabaikan teguran Bai Sun, Zhang Xuan memotong lukisan itu tanpa cacat dengan belatinya. Srieket. Suara kertas yang dipotong bergema di udara. Bagian gambar yang dipotong melengkung ke atas. Menariknya, bagian atas gambar terpisah dari lapisan bawah. Ini mirip dengan adanya tingkatan yang berbeda dalam sebuah bangunan. Lapisan kertas Xuan satu membentuk lapisan atas lukisan,
sedangkan lapisan bawah terdiri dari kulit kambing. Serik, robekan di bagian atas kertas Swan memaparkan apa yang ada di atas kulit kambing. Ada juga lukisan di atas kulit kambing, dan itu mirip dengan apa yang ada di kertas Swan. Namun, ada lebih banyak semangat dalam lukisan di atas kulit kambing ini dan penggambarannya jauh lebih jelas. Seolah-olah batu gunung, pohon, desa dan anak-anak yang dilukis bisa keluar dari dalam lukisan itu. Jika aku tidak salah, gambar di atas kertas Swan hanyalah lapisan tipuan. Gambar yang benar ditembus melalui kertas Swan ke atas kulit kambing. Ini adalah rahasia sebenarnya di balik gambar Tuan. Setelah merobek kertas Swan dengan hati-hati, Zhang Xuan tersenyum. Ini, terlepas dari apakah itu Huang Yu, kepala pelayan atau Bai Sun, semua mata mereka melebar tak percaya. Untuk menembus tinta melewati kertas Swan ke kulit kambing membutuhkan kekuatan. Belum lagi gambar di atas kertas harus dipertahankan kejelasannya hingga tingkat tertentu sehingga tidak ada cacat yang bisa terlihat di atasnya. Ini terlalu luar biasa. Kedua lukisan ini ditumpuk di atas satu sama lain dengan sempurna. Bagaimana pemuda itu bisa tahu? Tidak buruk, tidak buruk. Setelah melihat pemuda itu dengan mudah membongkar rahasia di balik lukisannya, mata Tuan Lu Chen berbinar. Kali ini, tatapannya ke arah anak muda itu penuh dengan pujian. Pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan rasa terkejut. Kemampuannya untuk menembuskan tinta pada kulit kambing melalui selembar kertas Swan dengan menggunakan kekuatan adalah sesuatu yang baru saja dia pahami. Dia tidak pernah memamerkannya di depan orang lain. Namun, pemuda ini mampu mengetahuinya dalam sekejap. Ketajaman penglihatannya sangat dahsyat. Lalu, bagaimana dengan lukisan yang ini? Tuan Lu Chen berbalik dan menunjuk sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Ada binatang buas raksasa yang dilukis di situ. Mirip dengan harimau buas yang turun dari gunung, aura ganasnya membuat siapapun yang melihatnya terkejut. Jika orang yang penakut melihat lukisan ini, mereka mungkin jatuh lemas ke tanah. Takut bersuara, Zhang Xuan melangkah maju dan mengelusnya dengan ringan. Kemudian, dia tersenyum, lukisan ini tidak buruk, tetapi kurang dalam disposisinya. Jika aku tidak salah, pelukis karya ini tidak pernah melihat binatang buas yang tergambar dalam lukisan ini sebelumnya. Gambar ini hanya berdasarkan penafsiran pribadinya. Ini, tubuh Tuan Lu Chen gemetar dan matanya melebar menjadi lingkaran penuh. Orang lain mungkin bingung dengan apa yang dikatakan Zhang Xuan. Tapi dia mengerti apa yang dimaksud oleh pemuda itu. Itu karena lukisan ini juga merupakan karya Tuan Lu Chen sendiri. Binatang buas di lukisan itu dikenal sebagai Qi Xiong. Dan itu adalah makhluk hidup yang langka. Dikatakan memiliki kekuatan tak terbatas dan pertahanan yang tak terkalahkan, sampai-sampai tidak ada senjata yang mampu melukainya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Zhang Xuan, memang benar bahwa dia belum pernah bertemu makhluk hidup seperti itu. Alasan mengapa dia bisa menggambar lukisan ini adalah karena dia membaca banyak buku, sehingga memberi makan imajinasinya. Lukisan ini adalah salah satu karyanya yang membanggakan. Ini juga alasan mengapa lukisan ini digantung di tengah ruang tunggu. Tak terhitung jumlah pelukis-pelukis ahli yang datang berkunjung dan mereka memuji lukisan itu. Mereka semua mengatakan bahwa lukisan tersebut megah dan hidup. Mengapa pemuda itu mengatakan bahwa itu memiliki kekurangan dalam disposisinya? Karena Zhang Xuan bisa melihat situasi keseluruhan di balik lukisan Tuan Lu Chen dalam sekejap, kemampuan matanya untuk melihat hal-hal seperti itu pasti jempolan. Selain itu, Zhang Xuan juga dapat mengetahui bahwa pelukis karya tersebut bahkan belum pernah melihat Qi Xiong hanya dengan cara melihat lukisan tersebut. Jadi sangat mungkin bahwa pemuda itu memiliki alasannya sendiri untuk mengatakan hal tersebut. Bagian mana yang kurang dalam disposisi? Apakah kamu mau berbaik hati untuk memberiku pencerahan? Pada titik ini, Tuan Lu Chen tidak lagi menunjukkan sikap keunggulan seperti sebelumnya dan dia buru-buru bertanya. Melihat guru pembimbing dari seorang kaisar yang terus menguji mereka, menyebabkan mereka menggaruk kepala tak berdaya berkali-kali. Mencari bimbingan dengan kerendahan hati dari seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun, Huang Yu dan Bai Sun saling menatap satu sama lain dan mereka merasa seperti akan pingsan. Terutama Huang Yu, matanya tidak bisa berhenti berkedip. Rasa kaget melanda pikirannya seperti ombak besar yang bergelombang. Orang itu, bagaimana bisa dia melakukannya? Chapter 50, teman. Itu sederhana.
Tak sadar akan keterkejutan dan pikiran yang berada di benak orang lain, Zhang Xuan tersenyum. Meskipun Qi Xiong dikenal karena pertahanannya yang tak terkalahkan, tubuhnya disederhanakan seperti pedang yang tajam. Binatang buas ini lebih mengkhususkan dirinya dalam serangan cepat dan mengatasi lawan-lawannya melalui kecepatan daripada kekuatan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa disposisinya adalah lebih kepada pedang yang tajam daripada gunung yang berat. Mengingat bagaimana pelukis membuat disposisi dari binatang buas ini dengan cara yang salah. Jelas terlihat bahwa lukisan binatang buas ini hanyalah penafsiran pribadi si pelukis. Tubuh Tuan Lu Chen terguncang. Bukan karena pemuda itu tidak akurat dalam penilaiannya. Tapi dia terlalu akurat dalam hal itu. Selama ini, dia berpikir bahwa karena Qi Xiong dikenal dengan pertahanannya yang tak terkalahkan, disposisinya harus berat seperti gunung. Hal yang diingatkan kepadanya dari anak itu membuatnya mengingat pengantar tentang binatang buas dari sebuah buku. Buku itu menyebutkan bahwa binatang buas ini sangat cepat, membunuh lawannya tanpa mengungkapkan dirinya. Inilah alasan mengapa sangat sedikit orang yang pernah melihat bentuk aslinya. Salah satu pelukis hal-hal tabu terhebat telah keliru menganggap disposisi subjek lukisan yang harus mereka lukis. Jika disposisinya saja tidak cocok untuk subjek lukisan, maka bahkan lukisan yang paling berharga pun akan dikurangi nilainya menjadi sampah. Zhang Xuan sudah mengurangi harga dirinya dengan mengatakan bahwa lukisan itu tidak buruk, daripada mengatakan sesuatu yang lebih ekstrim. Luar biasa, luar biasa. Dengan wajahnya yang memerah karena kegirangan, Tuan Lu Chen menyatakan penilaiannya yang tinggi terhadap Zhang Xuan. Jika itu hanya satu lukisan, mungkin saja itu hanya keberuntungan atau kebetulan. Namun, untuk melihat hal yang terpenting di balik dua lukisan yang berbeda dalam sekejap, Lu Chen dapat dengan percaya diri mengatakan bahwa pemuda di depannya mungkin terlihat muda, tetapi dia adalah seorang pelukis ahli sejati. Keterampilan pemuda ini bisa lebih unggul dari keterampilan Lu Chen sendiri. Hal yang mudah untuk mendapatkan seorang teman, tetapi hal yang sulit untuk dapat menemukan seorang belahan jiwa. Sepanjang karirnya sebagai pelukis, dia tidak dapat menemukan orang yang sejajar dengannya di seluruh kerajaan Tiangshuan. Biasanya, ketika dia menguraikan sebuah lukisan kepada orang lain, mereka hanya akan meresponnya dengan tidak sungguh-sungguh dan malahan, mereka hanya fokus pada upaya mereka untuk memuji dirinya. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami esensi dari lukisan-lukisan itu, apalagi menunjukkan kekurangan di dalamnya. Inilah tepatnya alasan mengapa dia merasa kesepian, dan sering membuka kediamannya untuk mendorong junior yang rajin dengan harapan bahwa akhirnya akan ada seseorang untuk mewarisinya. Pada saat ini, setelah bertemu seseorang yang mampu menunjukkan kekurangan dan kelemahan dari sebuah lukisan, dia merasa seolah-olah dia telah bertemu seorang belahan jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak senang karenanya? Jika bukan karena kemauan yang kuat dan kemampuannya mengontrol dirinya, dia mungkin sudah melompat kegirangan di tempat. Melihat tuannya begitu gembira, Huang Yu dan Bai Sun tidak lagi bertengkar dan saling menatap satu sama lain. Mata mereka melebar menjadi lingkaran penuh, hampir loncat dari kepala mereka. Mereka telah mengenal tuan ini sejak muda. Dia selalu tenang, dan tidak peduli apapun yang menghalangi jalannya. Dia tidak pernah membiarkan hal itu mengganggu pikirannya. Terakhir kali Kaisar mengirim beberapa pelayan untuk memberikan mutiara penerang malam daratan kasar kepadanya, hadiah yang layak untuk menebus raja. Dia bahkan tidak memeriksanya terlebih dahulu sebelum meminta seorang pelayan untuk menyimpan benda tersebut di gudang. Namun, jawaban santai dari pemuda itu bisa membuat dirinya dalam keadaan seperti itu. Mungkinkah kata-katanya benar? Pada titik ini, mereka berdua menembakkan tatapan mereka ke arah pemuda itu. Namun, tidak peduli bagaimanapun mereka menatapnya, pemuda itu tetap saja hanya terlihat biasa bagi mereka. Xiao Yu, apakah kamu tidak akan memperkenalkan gongsi ini padaku? Sementara dia masih terpana dengan kebingungan, kata-kata Tuan Lu Chen bergema di dalam ruangan. Memperkenalkan orang ini. Setelah ditanya, Huang Yu terkejut. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia tidak pernah bertanya tentang nama pemuda tersebut. Wajahnya memerah dan dia menggaruk kepalanya dengan canggung ketika dia berbalik ke arah Zhang Xuan dan bertanya, "Ah, benar, siapa namamu?" Mendengar kata-kata ini, Bai Sun, yang duduk di sampingnya, menampakkan ekspresi seperti orang sembelit.
Beberapa saat yang lalu, dia masih kewalahan oleh rasa cemburu, berpikir bahwa seseorang telah merebut dewinya, menyebabkan dorongan untuk memukuli pemuda habis-habisan muncul di dalam dirinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Huang Yu bahkan tidak tahu nama pemuda itu. Kalau saja dia tahu sebelumnya, dia tidak perlu marah terhadap apapun. Namun, dilemanya tidak berakhir di sini. Segera setelah itu, dia mendengar suara marah Tuan Lu Chen. Apa yang kamu maksud dengan orang ini? Tidak ada sopan santun sama sekali. Adik laki-laki kecil ini di sini adalah seorang temanku. Kamu perlu memanggilnya dengan panggilan Tuan di masa depan. Teman, kali ini, tidak hanya Huang Yu dan Bai Sun yang merasa pusing, bahkan kepala pelayan Paman Cheng membeku karena terkejut. Mereka bertiga menatap Zhang Xuan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Sikap macam apa yang dimiliki Tuan Lu Chen? Dia adalah guru pembimbing seorang Kaisar Shen Zui. Seorang guru pembimbing dari Kaisar sejati. Tidak ada satu orang pun di seluruh kerajaan yang berani mengaku sebagai temannya. Jika ada yang melakukannya, itu berarti bahwa seseorang mengklaim dirinya sebagai senior dari Kaisar negara. Bagi seseorang yang memiliki reputasi seperti itu untuk melihat seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun sebagai temannya, pasti aku mendengar hal-hal yang tidak nyata. Tidakkah kamu semua mendengar kata-kataku? Melihat mereka berdua linglung, Lu Chen mengkritik mereka lagi. Baiklah, Bai Sun dan Huang Yu buru-buru membungkuk. Memberi hormat kepada Tuan, tidak perlu terlalu formal. Zhang Xuan tidak mengharapkan Lu Chen bersikap terlalu sopan. Dia menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku Zhang Xuan. Aku hanya memahami lukisan guru secara kebetulan. Aku tidak cocok dengan gelar ahli, jadi adik kecil ini bernama Zhang Xuan. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, sopan santun adalah sopan santun. Kamu dapat melihat kekurangan dalam karyaku hanya dengan sekilas, ini berarti bahwa kamu berpengalaman dalam lukisan. Dan kamu memiliki ketajaman mata yang luar biasa untuk hal tersebut. Jika kamu tidak layak memiliki gelar ahli dengan standar yang kamu miliki, bukankah itu berarti bahwa aku menjadi tidak dapat hidup sesuai dengan gelarku sebagai ahli juga, kata Lu Chen. Zhang Xuan tertawa garing. Memang benar dia mampu menunjukkan kekurangan dalam lukisan-lukisan barusan, tetapi itu bukan karena kemampuannya dalam aspek itu. Dia hanya memanfaatkan contekan yang disebut perpustakaan jalur surga. Tanpa perpustakaan jalur surga, jangankan menilai lukisan tersebut. Dia mungkin hanya akan menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung, karena dirinya bahkan tidak dapat mengidentifikasi apa yang digambar. Baiklah, berhenti bersikap terlalu sopan. Jangan ragu untuk menegur junior-junior ini ketika kamu bertemu dengan mereka di masa depan. Tidak yakin dengan apa yang dipikirkan Zhang Xuan, Lu Chen dengan santai mengatakan hal tersebut. Junior-junior, jangan ragu untuk menegur. Bai Sun dan Huang Yu hampir menangis. Apa-apaan? Kami berada di sekitar usia yang sama, namun kamu menjadi senior dari generasi kakek kami dalam sekejap. Bung, kamu terlalu hebat, mengabaikan dua orang yang putus asa itu. Tuan Lu Chen memandang bingung. Adik kecil, untuk mengikuti Xiao Yu di sini, kamu mungkin tidak ke sini untuk bersantai. Bolehkah aku bertanya apa yang bisa aku bantu untukmu? Aku telah mendengar bahwa Tuan memiliki banyak koleksi buku. Alasan mengapa aku di sini hari ini adalah untuk menemukan beberapa buku panduan teknik kultivasi petarung 6 dan untuk aku telusuri. Mendengar Tuan Lu Chen mempertanyakan tujuannya, Zhang Xuan menjawab dengan cepat. Tujuan utama dari perjalanannya ke sini adalah hal tersebut, jadi dia tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Koleksi bukuku cukup luas, tetapi terutama mengenai lukisan. Aku tidak memiliki banyak buku tentang teknik kultivasi di sini. Sedangkan untuk petarung 6 dan, aku hanya punya beberapa saja. Buku-buku itu ada di ruang belajarku. Ayo, aku akan membawamu untuk melihatnya. Mendengar tujuan teman barunya itu, Tuan Lu Chen mengelus jenggotnya sambil tersenyum dan berdiri. Laoye, ruang belajarmu, si kepala pelayan Paman Cheng cepat melangkah maju dan bertanya. Ruang belajar Laoye Lu Chen memang memiliki cukup banyak buku edisi terbatas, dan masing-masing dari mereka sangat berharga. Dia tidak pernah mengizinkan orang luar untuk memasuki ruang belajarnya, dan bahkan Kaisar Shen Zui dilarang masuk dari mulai depan pintu ruangan itu ketika dia datang pada waktu sebelumnya. Ada seorang pembantu yang tidak tahu aturan dan masuk untuk membersihkan ruangan tersebut.
Pada akhirnya, pembantu itu dipukul sampai mati. Inilah alasan mengapa ruang belajar di kediaman Lu Chen adalah salah satu zona terlarang dalam beberapa zona terlarang, dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Namun, Lao Ye bermaksud membawa seorang pemuda yang baru saja dia temui, membuat Paman Cheng itu bingung. Alasan mengapa aku tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke ruang belajarku adalah karena aku takut mereka akan menyebabkan masalah dengan ketidaksopanan mereka. Adik laki-laki Zhang Xuan ini adalah temanku dan sesama seorang pelukis ulung. Merupakan suatu kehormatan bagi aku untuk memintanya masuk dan memberikan aku beberapa masukan. Tidak ada alasan bagiku untuk menghentikannya masuk sama sekali. Wajah Tuan Lu Chen menjadi kelam. Baiklah, Paman Cheng mundur dengan gugup. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang melukis. Tetapi bahkan dirinya bisa mengatakan pada titik ini bahwa tidak ada satupun kesalahan dalam penilaian pemuda itu. Jika tidak mungkin sikap Lao Ye bisa berputar 180 derajat dan membuatnya jadi bertindak begitu ramah. Ayo pergi, Tuan Lu Chen memimpin jalan sementara Zhang Xuan mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah ruangan yang luas. Seperti yang diharapkan dari seorang guru yang sangat dihormati oleh Huang Yu. Koleksi buku dalam ruang belajar Tuan Lu Chen sangat banyak. Semua jenis buku panduan memenuhi rak, dan setidaknya ada ratusan ribu buku di sini. Zhang Xuan merasa seolah ia masuk ke dalam sebuah perpustakaan. Berjalan di antara rak sambil melihat dengan santai, ini persis seperti yang dikatakan Tuan Lu Chen. Buku-buku ini semua tentang lukisan, dan nyaris tidak ada buku mengenai teknik kultivasi dan seni bela diri. Buku-buku mengenai teknik kultivasi ada di sini. Hanya ada beberapa dari mereka. Buku-buku ini tertinggal dari waktu ketika dulu aku masih berkultivasi. Tuan Lu Chen memperkenalkan buku-buku tersebut sambil tersenyum saat dia mengajak Zhang Xuan ke bagian pojok ruang belajarnya.